Terus untuk saham ini juga Pak, sebenarnya kan banyak yang nggak paham kalau di kita, kalau di Tanggung, termasuk saya sendiri masih kurang begitu paham tentang cara kerja ya saham. Itu kan yang satu hanya begini, kita beli apa namanya Pak? Kita beli saham, terus nah ini kan kita nggak tahu tuh kayak gimana saham umum aja, belum ke syariah mungkin Pak. Mungkin nanti kedepannya saya nanti mau tanya juga perbedaan saham biasa dengan saham syariah gitu. Nah, buat saham itu sendiri gitu apa sih Pak? Gimana gitu cara kerjanya Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya simpel tapi sulit jawabnya. Tapi saya itu kan AMSI ya, ahli menyederhanakan segala segala isi lah. Jadi kalau Pak Jalo pergi ke Alfamart, maka Alfamart sudah jadi ada kode saham. Semua ada. AMRT. Kode saham Alfamart itu AMRT. Ketika masuk misalnya, kemudian di depan itu ada air minum Ades. Kemudian jadi paling mudah mengenai saham. Kalau saya ngajarinnya ke anak saya itu, saya ajak ke minimarket, kemudian saya ajak ke warung, kemudian dia beli apa, lihat belakangnya diproduksi oleh siapa. Kalau diproduksi oleh titik-titik TBK, itu pasti ada sahamnya. Karena yang namanya TBK terbuka itu di Indonesia berarti harus sudah go public di bursa efek. Kira stock around us ya, saham di sekitar kita aja yang paling mudah. Atau paling gampang Pak Jalo, kalau misalnya subuh bangun kemudian mau nyikat gigi, ada Pepsodent di belakangnya Unilever Indonesia TBK. Mau bagi masak mie, Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Mau kecap bango Unilever lagi. Kita sebenarnya nggak ada di rumah itu, tidak ada satu tidak terlepas dari satu barang yang tidak ada perusahaan yang terbuka. Itu paling gampangnya gitu. Nah, kemudian misalnya ketika kita ingin jadi pemilik atau saham itu kan bahasa Arab. Jadi sebenarnya saham masih ada kaitannya lah bahasa Arab. Jadi saham itu artinya kan kontribusi, andil, bagian, dividen gitu lah bahasa umumnya. Jadi ketika orang menjadi pemilik saham berarti kita menjadi pemilik perusahaan itu meskipun cuma sekian persen. Oh gitu ya. Nah, ketika beli saham Unilever berarti kita adalah sepersekian persen kita adalah pemilik itu. Nah, dan keuntungannya ada dua. Pertama adalah dari dividen. Dividen itu bagi hasil. Jadi setiap tahun itu misalnya perusahaan tersebut mencetak laba. Labanya itu disepakati di rapat umum saham, ini mau gimana nih labanya, mau ditahan. Yang memang punya saham kecil apa itu diikut minimal satu lot itu bisa. Saya pernah ikut LPS Unilever. LPS Unilever, LPS pas kita bertahun saya pernah ikut secara fisik ya waktu itu sebelum zaman pandemi kan masih bisa. Jadi di Unilever itu saya melihat justru investor itu banyak yang saya tua, lansia tuh. Terus saya kan waktu karena Unilever itu baik tuh perusahaannya, jadi kalau habis rapat itu dikasih souvenir. Kadang dikasih kayak parsel gitu. Nah waktu karena waktu itu rapat umum pemegang sahamnya luar biasa bukan yang reguler, kita dikasih souvenirnya kue. Nah pas ngantri depan saya, di belakang saya tuh ibu-ibu yang sudah sepuh, nenek-nenek lah, di belakangnya kayak kakek ya, atau di depannya juga gitu. Terus saya tanya iseng ke ibu-ibu itu karena dia lagi duduk lah karena mungkin gagal gitu ya, karena ngantri. Terus saya tanya, Bu, ini saham punya ibu gitu? Bukan Pak, bukan deh katanya, ini saham punya ayah saya. Jadi diwariskan jadi bisa gitu, bisa. Karena Unilever itu terbit di bursa efek, ditawarkan di bursa efek itu seumuran saya. Sejak tahun 80-an udah ada. Dan bursa Indonesia kan sudah ada sejak tahun 77. Dan saham yang pertama kali listingnya itu Holcim. Kalau sekarang, dulu Semen Cibinong, SMCB. Holcim sekarang Holcim. Sekarang Holcim ganti lagi namanya. Jadi Solusi Bangun Bangsa karena dibeli oleh Semen Gresik, Semen Indonesia. Oh itu. Dynamics sekarang kalau lihat di toko bangunan. Iya ada. Pernah lah dengar. Berarti ini mungkin salah satu penjelasan buat teman-teman yang masih awam ya Pak ya, buat teman-teman masih awam bahwa apa sih TBK gitu kan? Nah TBK bukan nama kami minimarket, enak tugasnya kamu apa saham gitu. Kalau ingin belajar saham, setiap kami minimarket penasaran ditinggal itu tukangnya gitu. Diproduksi oleh, kalau nggak ada TBK berarti nggak ada sahamnya. Nggak ada sahamnya. Kalau ada artinya kepemilikan masih private. Jadi kalau misalnya nggak ada TBK berarti perusahaannya itu belum ada di bursa efek, belum ada kodenya. Kalau sudah ada TBK berarti ada, misalnya ini nih kita pakai kartunya misalnya Telkomsel, TLKM, PT Telkom Indonesia TBK, TLKM kodenya. Kan kode saham itu 4 huruf. 4 huruf di Indonesia mah. Aturannya seperti itu. Misalnya saya pakai kartu XL Aksiata TBK kan. Nah itu kodenya EXCL. Kalau Alfamart tadi AMRT, Indomaret DNET.
kemudian apalagi yang bisa iya. dimakan, Jadi Unilever, UNVR. Iya, iya. Itu dasar lah mengenai tentang saham. Nah, sekarang lanjut lagi nih. Cara kita masuk ke saham tuh gimana? Contoh, wah ini kan Unilever TBK berarti terbuka harganya apa? Bisa kita ikut untuk membeli sebagian. Iya. Nah, cara kita pertama kali untuk bisa ke situ tuh gimana, Pak? Saya akan balik pertanyaan. Iya. Kalau aja lo mau nabung di bank harus gimana dulu? Harus buka rekening dulu. Buka rekening di bank. Jadi apa? Jadi nasabah. Nah, saham juga sama. Oh, Kalau sama. ingin jadi investor saham berarti kita harus jadi nasabah, broker atau sekuritas atau perusahaan, disebutnya kalau istilah resminya itu anggota bursa. Anggota bursa. Itu datanya ke mana, Pak? Sekarang bisa online. Bisa online itu? Bisa online. Gratis juga enggak? Ada yang gratis, ada yang minimal 100.000, ada yang ada. tergantung. Kayak ya seperti kita buka rekening Iya, aja kan gitu. kalau misalnya di bank tertentu mah harus 100.000. Iya. Tapi kalau ke bank yang agak mahal 500.000 gitu. Karena ada yang pakai online juga sekarang. Betul. Jadi sebenarnya sekarang itu daftarnya mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Bayangkan zaman saya pertama kali masuk di saham tahun 2007. Ketika saya baru menikah setahun, 2007 itu minimal depositnya itu 25 juta tahun itu. 25 juta Harus masuk dulu. harus masuk dulu 25 juta. Maka dulu emang benar saham itu investasi elit. Elit bukan ekonomi sulit tapi elit beneran. Iya, Kan saya waktu itu gaji saya itu masih 800.000 bersih. Dari PNS itu, Pak. Dari PNS itu 800.000. Yang gede. Jadi waktu itu kan karena nggak pernah terbayang bahwa guru akan ada sertifikasi. Iya, iya. Saya jadi guru ketika guru itu nggak menjanjikan. Iya. Jadi kalau lihat sekarang enaknya jadi Kalau guru. sekarang orang-orang pada mau jadi Pada guru. mau UPI laku, dulu nggak laku. Punten, saya alumni UPI. Sekarang peminatnya banyak sekali. Ya, saya IKIP Bandung. Iya. Bahkan saya masuk tuh IKIP Bandung. Ya dulu pasti. Masuk IKIP Bandung. Jadi pas masuk IKIP Bandung itu pas saya ditanya, saya masih ingat tuh dosen saya bilang, kamu kenapa masuk jurusan bahasa Arab? Saya bingung jawab, Pak. Mau jadi guru bahasa Arab? Susah saingannya. Udah aja niatin masuk jadi guru dan kuliah di IKIP Bandung bahasa Arab itu niatin aja buat masuk surga. Amin. Saking apa? Saking hopelessnya gitu, kerjanya gimana susah gitu. Tapi makanya ketika saya lulus itu ya biasa aja. Biasa aja gitu karena waktu itu guru belum sesuatu profesi yang menjanjikan. Nah pas 2007 saya mulai mencoba yang lain pun saya bingung. Ya duit nanti mana? Minimal 25 juta, gaji ratusan ribu. Gimana? Tapi Bapak waktu itu saya kira ini baru tahu juga kan? Saya kira Bapak itu di Kan saham cincang-cincang ya? Iya, jadi sampai tercincang-cincang kan, Pak? Justru yang saya tahu itu, saya kira Bapak itu masuk ke dunia saham itu tahun 2009-2010. Waktu itu kan pernah Bapak belajar blogger kan? Oh iya. Waktu itu kan Kelas 3 kan, kelas 12. Ya, kelas 12 waktu itu belajar blogger meskipun waktu itu saya sama Pak Eri sih waktu itu. Tapi Bapak kan juga Khusus 2 ya. Nah, di blogger itu kan saya belajar kayak kata Pak Eri itu kayak gini. Ini ya yang itu kan yang ya pokoknya iklan. Kita pasang iklan dulu sampai Pak Eri itu bilang ada lagi yang lebih senior namanya Amsi karena Pak Eri itu sudah bisa menghasilkan apa namanya. Jadi si blog itu tujuannya adalah untuk apa sih waktu itu? Ya, untuk itu kan. Nah, review. Saya kira Bapak itu di sana tuh waktu itu aja gitu. Ternyata jauh sebelum itu, Pak. Jauh sebelum itu. Itu 2009-10 itu saya sudah mengalami kebangkrutan dulu di saham, Pak. Waktu itu hampir habis modal. Ada Pak. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi Pak. Waktu Bapak mau masuk, mau beli buat deposit itu gimana, Pak? Jadi gini. Jadi saya itu kan setelah setahun menikah. Itu saya baru istri itu baru dinyatakan hamil anak saya yang pertama, si Cucu. Terus saya bilang ke istri saya, kayaknya kita harus belajar investasi. Karena kita ini PNS, waktu belum ASN kan. Iya. Aslinya suka nunggak enggak. Ahli ini mah ahli singkatan. Mendingan PNS daripada ASN, Pak. PNS itu pensiun dan sejahtera. Amin. Kalau ASN itu ya tuh saya nggak tega menyebutkannya. Karena saya pernah nunggak juga teman-teman. Saya membicarakan, saya menertawakan diri sendiri bukan menertawakan orang lain. Iya. Di sini netizen mah jahat kan. Iya. Ya pokoknya non kita. Pas 2007. Ya. Jadi ketika saya itu, jadi gini, sebenarnya kenapa sih saya juga masuk investasi? Karena orang tua saya itu guru. Orang tua saya guru, dua-duanya pensiun muda. Jadi kalau saya punya
rencana pensiun. Dan juga karena ada turunan. Orang tua saya juga 50 tahun udah berhenti. Masa saya sama 50 tahun masih lebih Waduh, waduh, bahaya. Karena kan supaya kita tidak terlalu berat pertanggungjawaban di akhirat menggunakan uang negara, Pak. Betul. Jadi apa? Sepakat, Mas, sepakat. Idealis itu. Bagaimana begitu? Ya. Nah, jadi pas apa namanya tadi 2007 saya lihat pensiunan kan ngantri itu di bank. Iya. Saya teh, aduh ya taruhnya ada yang terinvestasi itu ada nenek-nenek, dia mau ngambil uangnya nggak bisa karena PIN-nya teh dipalsukan tuh tinggu incuna tinggu anak lah gitu. Jadi dia itu nggak bisa ngambil uang pensiunannya karena lupa PIN dan PIN-nya itu entah sama siapa gitu. Terus saya berpikir saya kayaknya pensiun nggak mau seperti ini. Ya itu jadi pelajaran buat saya kan. Ada fenomena dan itu mungkin bisa dilihat sampai sekarang. Nah, terus saya ngobrol sama istri gimana ibu supaya kita bisa pensiun itu PNS gitu, pensiun dan sejahtera. Nah, saya belajar tuh ternyata harus dimulai dengan merencanakan keuangan. Tujuan keuangannya apa, berapa lama, harus instrumen apa gitu ya. Saya belajar waktu itu satu buku kecil dari kalangan Mas Senduk ya. Terima kasih kalau nonton. Jadi di situ ada merencanakan keuangan keluarga. Jadi saya belajar sampai tuntas berapa harus menyiapkan dana pensiun, berapa harus menyiapkan pendidikan anak, berapa harus misalnya tabungan-tabungan lain dengan gaji yang kita punya saat itu. Jadi akhirnya, nah disitulah saya mulai kenal dengan deposito, reksadana, unit link, kemudian saham, obligasi. Di situ saya belajar dan semuanya saya coba. Semua saya coba, tapi itu bukan modal. Jadi kanon ngaranna teh kahayang aya begitu gitu. Tapi saya yakin kalau sudah baik, saya selalu yakin kalau sudah memang kita ditakdirkan untuk itu, Allah pasti kasih jalan. Sesulit apapun. Ya akhirnya jalannya, bayangin waktu itu saya masih ingat karena mahar saya kan emas ya, 1 gramnya 100.000 Pak waktu itu. Ya kalau sekarang kan harga emas 1 gramnya 1 juta. Ya, berarti kalau waktu itu harga minimal deposit saham 25 juta, setara kalau sekarang berapa? 250 juta. Saking mahalnya. Jadi dulu itu untuk menggapai jadi investor saham itu serasa apa ya, butuh dana gede gitu. Nah, kebetulan waktu itu ya istri saya nyaranin udah aja kita pinjam ke ibu mertua waktu itu. Iya, ibu mertua kan uangnya lumayan lah gitu ya, karena di Bandung gitu. Jadi ya kebetulan ibu juga menyetujui. Ya akhirnya kita dipinjamin lah 50 juta waktu itu bayangin duit gaji ratusan ribu menang duit 50 juta sehingga menang naon ya. Terus tapi ketika kita misalnya karena tadi ya kita punya tujuan, akhirnya kita masukin 25 juta di saham, kemudian disebar lagi di deposito. Semua saya coba Pak. Yang dari uang 50 juta itu? Iya, saya coba tuh. Reksadana saya beli. Reksadana pun semuanya reksadananya, reksadana saham, reksadana campuran, reksadana dapat tetap kan ada dari jenisnya. Jadi kita pelajari di sesi kapan ya? Oke, siap. Harus ada ini sesi 2 ini. Iya, unit link saya beli. Unit link itu jadi gabungan antara asuransi dengan investasi. Kemudian sahamnya saya beli juga. Kemudian misalnya deposito di beberapa bank. Itu saya punya. Sampai beberapa bulan itu saya uji coba. Saya tanya, saya berpikir mana yang lebih cocok dengan saya. Deposito nggak cocok, diambil. Ini juga nggak cocok, unit link saya tarik. Uangnya ditarik lagi gitu. Ditarik lagi. Akhirnya saya masukin nih di saham dan reksadana aja dulu. Nah jadi pas 2007 itu singkat cerita, saya dikasih uang bulan Mei, bulan Desember itu untung. Waktu itu untung pertama kan? Iya, untung pertama itu untung sekitar 30% dari modal. Dari modal? Iya. Jadi waktu itu uang 50 itu jadi 65-an. Jadi kalau sekarang mungkin dari 250 dari 500 juta jadi 650 juta gitu ya. Nah ketika 2008 saya kan bawa tuh hasil 2007 itu saya bawa ya, proposal gitu ya. Ini saya nggak cerita di negara lain. Oh di sini aja eksklusif. Mantap ini ya, jadi saya tulis tuh perkembangannya, kemudian saya liatin ke ibu almarhum. Liatin gitu kan yang di Bandung itu. Oh gede ya kan, mang ya gede ya sih. Ya alhamdulillah lebih bagus gitu. Sudah ditambahin lagi aja. Ditambahin lagi sama ibu mertua. 2008 tuh ditambahin. Jadi setara SM. Jadi kalau saya sekarang itu SM ya? Kalau saya itu pernah jadi miliarder. Waktu itu saya miliarder. Betul Pak, tapi betul kan. Di saat gaji 100.000, ratusan ribu, ya. Saya sudah punya uang 1 miliar. Tapi ini ada pelajaran akidah akhlaknya dikit. Gimana gitu? Jadi ketika saya mau mendapat uang itu, ya, sebenarnya istri saya tuh nggak ini ragu, nggak setuju, bukan nggak setuju tapi ragu karena saya baru punya anak 1, jadi baru punya anak baru lahir beberapa bulan, terus ditawarin gitu, terus dia bilang ke saya, Pak
kan bapak mah dari dulu juga suka istihoroh katanya, istihoroh dulu Ya. jangan dulu diambil kan amsi, aku memang suka istihoroh. Mantap. Setelah itu apapun gitu ya, saya istihoroh, istri diistirahat, jadi PNS diistirahat, semua dibaca istihoroh, Termasuk itu juga. termasuk itu juga. Nah pas yang pertama bagus, yang kedua itu sebenarnya kalau saya jujur itu kurang bagus mimpinya Waktu itu. Tapi maksain. tapi dosa primordial saya dominan, serakah pak. Iya. Kan dosa primordial itu 3, kalau yang nggak tahu primordial itu dosa azali lah, Iya. kan ada 3 katanya, 2 iblis 1 manusia. Yang iblis itu iri dan sombong, Iya. serakah itu manusia. Manusia. Nah di situ dosa primordial saya kan ya iri hati itu iblis, Iya. sombong iblis. Nah yang Oh, serakah yang itu manusia. gitu. Jadi saya muncul serakahnya, wala Iya. takrobah di sajarohnya muncul. Ya, waktu itu ya. Penasaran kan, kenapa sih nggak boleh? Iya. Tapi saya mengingatkan jangan pak, ini kayaknya kurang bagus buat kita. Oh, tapi istri dikasih tahu bahwa mimpinya kayak gitu. Iya, saya sudah cerita pak. Terus dia kalau begitu jangan pak, gitu. Terus Tapi maksa. saya bilang, di situ otak serakah saya, otak matematis saya muncul. Padahal pada akhirnya kan Allah lebih tahu. Lebih tahu. Jadi saya bilang, Bu, kemarin aja modal sekian, hasilnya sekian. Iya. Apalagi kalau dilipat gandakan. Iya, gitu. Itu kan serakah pak. Betul. Serakah, makanya saya udah kapok dengan serakah gitu. Jadi setelah itu karena saya berpikir rasional dan matematis, ya istri kan ya nggak apa-apa dicoba aja dulu ya. Tapi ya mungkin kita harus siap, ya lah gampang gitu risiko. Karena saya pede 2008 itu indeks saham itu Lagi naik. mencetak tertinggi pak sepanjang sejarah. 2008 awal tahun ya, saya masih ingat angkanya 2838 indeks itu di awal Januari di bulan Januari. Itu kan bisa bilang juga naik. Ya udah nggak apa-apa. Dan itulah pertama kali saya online trading. Sebelumnya nggak online? Iya, dulu belum ada. Oh, dulu waktu itu ya, waktu pertama online. By phone di telepon. Oh, gitu kalau Kalau dulu. saya mau beli saham ini ya bagus nih. Oh iya, ya saya nggak tahu, saya mah ya aja gitu. Iya. Itu karena kadang ketidaktahuan itu adalah keberuntungan. Ketika saya tidak tahu, Justru saya untung. Ketika saya tahu, saya buntung, Pak. Jadi mendingan tidak tahu tapi untung daripada tahu tapi buntung. Betul. Saya pernah mengalami itu, saya Iya, cerita apa yang saya lakukan. Jadi 2008 itu ketika modalnya bertambah, bertumbuh, pasarnya yang anjlok karena ada kasus subprime mortgage. Subprime mortgage itu krisis perumahan Amerika menjalarnya sampai Asia waktu itu.